Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di Rumah Budaya Purwakarta. Kali ini kita akan berkunjung ke pusat pembuatan gerabah dari tanah liat yang ada di Purwakarta, yaitu tempat ini berada di Desa Anjun, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Saat ini kita sudah ada di pintu gerbang masuk ke tempat pembuatan gerabah dari tanah liat tersebut. Jarak dari tempat saya ke Desa Anjun ini diperkirakan ada di kisaran 30 km. Dengan menempuh kendaraan bermotor kurang lebih 40 menitan. Desa Anjun, Kecamatan Pleret ini terkenal karena produk kerajinan masyarakatnya dalam hal membuat gerabah dari tanah liat. Orang mengenal dengan keramik Pleret. Kegiatan ini sudah berjalan atau sudah berlangsung beberapa generasi. Daerah ini pun dikenal luas di kalangan masyarakat Purwakarta atau Jawa Barat, menghasilkan produk-produk dari tanah liat yang lainnya seperti genting, kemudian bata merah, roster untuk angin-angin di dinding rumah. Daerah ini dahulu banyak berdiri tempat-tempat pembuatan genteng atau dikenal luas dengan sebutan Lio. Saya menyaksikan sendiri ketika pada tahun 1991 ketika di kota Surabaya diadakan Expo Surabaya tahun 1991 yang diselenggarakan di Delta Plaza, Surabaya. Begitu pengunjung Expo Surabaya saat itu masuk di ruangan Delta Plaza, di situ sudah terlihat pajangan keramik atau gerabah-gerabah tanah liat dari Pleret Purwakarta ini. Demikian memukau, demikian memikat perhatian para pengunjung yang datang ke Expo Surabaya tahun 1991 itu. Tidak yang pengunjung tidak hanya orang dari Surabaya saja, tetapi dari tempat-tempat lain di Indonesia, dari kota-kota besar lainnya di Indonesia, dan juga ada pengunjung-pengunjung yang datang
dari luar negeri. Minat terhadap gerabah pleret dengan warna terakota saat itu demikian diminati oleh para pengunjung. Saya memperhatikan tempat penjualan itu demikian ramai didatangi, dan masing-masing yang datang atau pengunjung itu membeli. Saat itu yang diminati, yang menjadi idola pada saat saya memperhatikan itu adalah gentong-gentong atau guci dengan memiliki motif atau corak hias atau ornamen yang khas, yang namanya adalah guci gebug. Guci gebug ini begitu banyak peminatnya. Ada yang tingginya 80 cm dengan diameter 50. Ada yang lebih besar lagi, lebih tinggi lagi, dengan harga yang cukup baik. Peminat-peminat atau pengunjung-pengunjung saat itu yang memperhatikan tampilan daripada gerabah-gerabah pleret Purwakarta yang memikau itu di tengah-tengah ruang yang mewah Delta Plaza saat itu, dengan lantainya yang demikian bersih, dinding-dindingnya yang bagus. Ternyata keramik pleret saat itu yang berjenis terakota demikian memukau, memiliki nilai dekoratif yang sangat tinggi, sehingga tidak ayal lagi para pengunjung yang saya perhatikan. Ada orang Jepang, ada orang-orang bule, orang-orang Eropa, seperti hendak berduyun-duyun untuk membeli gerabah-gerabah tanah liat terakota itu. Sungguh luar biasa, luar biasa. Kemudian ketertarikan saya terhadap gerabah-gerabah yang diproduksi oleh penduduk setempat di Desa Anjun, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Muncul keinginan dalam benak saya untuk ingin menelusuri lebih jauh tentang narasi yang tersirat di belakang tampilan gerabah tanah liat dari pleret Purwakarta ini. Hingga suatu ketika saya ngobrol dengan beberapa pembuat gerabah yang ada di depan, yang sekaligus juga mereka berjualan hasil produksinya. Saya tanya tentang nilai-nilai yang tersirat atau yang terkandung di balik tampilan yang sangat indah itu, tampilan yang memukau itu, yang kalau kita pajang di rumah bisa memberikan nilai-nilai tertentu sebagai pelengkap ruang. Sampai saya juga bertanya kepada
bapak-bapak yang ada di Litbang Keramik Pleret itu, ada yang menarik tentang makna yang tersirat di belakang tampilan yang indah daripada gerabah tanah liat yang menjadi ciri khas atau ikon daripada Kabupaten Purwakarta. Menceritakan satu riwayat panjang tentang awal kelahiran manusia, ketika bayi lahir, kemudian balinya atau yang menyertai bayi keluar itu, setelah bayi keluar, kemudian keluarlah bali. Bali itu tersambung langsung ke pusar bayi melalui tali ali-ari, tari ari-ari. Bali itu disimpan. Setelah dipotong dari tali pusar, kemudian bali itu disimpan di dalam sebuah wadah yang terbuat dari tanah liat. Gerabah tanah liat tersebut disimpan di situ. Kemudian setelah manusia menempuh perjalanan panjang yang berliku-liku hingga sampai kepada akhir masa daripada perjalanan hidupnya, maka lagi-lagi gerabah tanah liat yang berbentuk seperti penyimpan air itu ikut menyertai jasad manusia yang sudah ditinggal oleh nyawanya, dan di atas keramik ini disimpanlah air, dan air itu yang diwadahi oleh air itu disimpan di atas pusara. Demikian tradisi yang sudah berlangsung di masyarakat. Di sebagian masyarakat Jawa Barat, atau masyarakat Sunda, atau masyarakat Pleret. Menarik, sangat menarik. Memang sederhana. Saya sering memperhatikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kayaknya orang males ya kalau bersentuhan dengan tanah yang kotor. Kalau kita kaji lebih jauh, kalau kita hayati fungsi tanah lebih jauh, atau fungsi bumi,
ternyata demikian luar biasa. Bumi merupakan bahan baku daripada semua makhluk yang ada di permukaan bumi, atau dengan kata lain bahwa bumi merupakan bahan baku atau bahan dasar dari penciptaan segenap makhluk yang ada di permukaan bumi. Seperti manusia, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, segala kebutuhan hidup manusia, dari makanan, papan tempat tinggal, dan lain sebagainya. Bumi menjadi bahan baku atau bahan dasar dari semua yang ada di permukaan bumi, bersama segala sisi-sisinya, tidak terkecuali. Bumilah menjadi bahan dasar penciptaan segenap makhluk hidup yang ada di atau yang hidup di permukaan bumi. Kita harus mengakui tentang keberadaan bumi yang demikian menjadi teramat sangat penting di dalam hal terjelmanya atau terwujudnya atau terciptanya makhluk-makhluk hidup yang ada di permukaan bumi. Bumi menjadi bukan sesuatu yang lain, bumi bukanlah sesuatu yang jauh dari diri kita. Bumi bukanlah sesuatu yang antah berantah, tetapi bumi menjadi bahan inti daripada penciptaan makhluk hidup yang ada di permukaan bumi, termasuk juga makhluk hidup yang ada
di dalam lapisan dalam bumi. Mengapa kita jadi merasa jauh dengan bumi? Padahal segala kebutuhan hidup kita dipenuhi oleh bumi. Mengapa kita mesti mempunyai rasa tidak suka bersentuhan dengan bumi? Kulit kita terkotori oleh bumi, sepertinya menjadi sesuatu yang membuat kita kotor. Padahal bumi peranannya teramat sangat mulia, teramat sangat tinggi bagi kita manusia. Bumi adalah bagian atau wujud yang tidak bisa dipisahkan dari kita. Karena nyata-nyata manusia berasal dari bumi. Tubuh jasmani kita tercipta dari anasir-anasir bumi, dari saripati bumi. Maka sudah sepantasnya lah kita dekat dengan bumi, kita merasa akrab dengan bumi, kita merasa nyaman dengan bumi, dan kita harus mencintai bumi, merawat bumi dengan sebaik-baiknya, memelihara bumi dengan sebaik-baiknya, sehingga segala kebaikan daripada bumi itu sendiri akan berbalik kepada kita, di mana bumi itu sendiri akan memberikan kebaikannya kepada kita. Kebaikan-kebaikan manusialah, dengan segala tingkah lakunya, dengan segala akal budinya, yang merawat, mengelola bumi dengan sebaik-baiknya, menghargai bumi dengan sebaik-baiknya. Sikap dasar itulah yang akan memberikan kontraprestasi dari bumi kepada manusia, berupa kemakmuran dan kesejahteraan. Kita terlahir di bumi, kita melangkah di bumi, kita bercita-cita di bumi, dan tidak akan pernah keluar daripada lingkaran daripada bumi itu sendiri. Maka sudah sepantasnya lah kita harus memelihara, merawat dengan sebaik-baiknya bumi, tempat berpijaknya manusia.
bumi merupakan atau di bumilah kita menemukan tempat untuk mengecas diri kita, untuk meningkatkan daya, semangat, spirit tentang kehidupan. Demikian renungan saya tentang tanah liat, tentang bumi, tentang kehidupan manusia, sebagaimana pemikiran-pemikiran yang tersirat pada awal pembuatan gerabah tanah liat, menyongsong kelahiran manusia dan mengiringkan kepergian manusia ketika durasi hidupnya telah berakhir di bumi. Gerabah menjadi saksi dan masih mencoba memberikan kedamaian dengan menyimpan air di atas kendi-kendi yang indah dan menarik. Demikian renungan dari Rumah Budaya Purwakarta, masih dalam serial Manusia Alam Semesta. Jilid keempat. Semoga tayangan ini ada guna dan manfaat. Terlebih lagi bagi misi, mari kita tingkatkan semangat hidup kita. Mari kita tingkatkan daya upaya kita untuk memelihara bumi dengan sebaik-baiknya. Mohon maaf apabila ada kata yang tidak berkenan. Dan saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pengrajin gerabah tanah liat Anjun Pleret Purwakarta. Demikian saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.